Oke, welcome back to Komunitas Luar Biasa, di mana Komunitas ini akan membahas soal bisnis dan pengembangan diri. Tetapi di video kali ini yang sangat spesial, saya akan membahas soal penyakit MAH atau gastritis. Oke, simak video berikut ini. Oke, soalnya pasti bingung ya, kenapa Pak Adrian membahas soal kesehatan kali ini. Nah, mungkin saya akan menambah satu segmen lagi, yaitu tentang kesehatan. Kenapa? Karena di Indonesia sekarang ini kesehatan itu sangat-sangat penting, teman-teman. Nah, maka dari itu saya menambah satu segmen, yaitu segmen kesehatan. Jadi 3 segmen, teman-teman, ya, bisnis, pengembangan diri, dan kesehatan. Ya, lagi pula di Komunitas ini juga kan kita bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Jadi asam lambung itu, atau mungkin dibilang gastritis kalau di kedokteran, ya, adalah sebuah penyakit karena pola makan kita itu yang tidak teratur. Nah, ini terjadi karena asam lambung yang terlalu tinggi. Sebenarnya asam lambung itu sangat baik untuk tubuh. Nah, di mana asam lambung ini membantu dalam pencernaan. Nah, karena tanpa asam lambung, tubuh kita ini tidak bisa mencerna dengan baik, sehingga gizi-gizi yang ada pada makanan itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, asam lambung, ya, kalau pada porsinya itu sangat baik, ya, yang tadi saya sudah bilang. Nah, tetapi di saat-saat tertentu asam lambung akan meningkat, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Seperti kalau kita lagi makan, nah, kita kan lagi mencerna, pasti asam lambung itu akan meningkat, teman-teman. Nah, jadi sebaliknya, kalau tubuh kita tidak memerlukannya, misalkan kalau kita nggak lagi makan, atau tidak memasukkan sesuatu ke dalam lambung kita, nah, pasti produksi asam lambung itu menurun. Maka dari itu, teman-teman yang tidak mempunyai jadwal makan yang tetap, itu bisa punya potensi untuk kena asam lambung ini atau MAH. Karena ya pastinya lambung kita ini susah beradaptasi, ya. Mungkin sebentar Anda makan jam 7, nanti tiba-tiba jam 9, nanti jam 7, nanti jam 9. Jadi pasti tubuh kita ini harus beradaptasi. Nah, jika pola ini terus-menerus dijalankan, nah, maka asam lambung yang berlebihan dapat merusak dinding-dinding lambung, teman-teman. Maka dari itu, mungkin Anda merasa perih atau mual. Nah, tapi selain mungkin pola makan, asam lambung juga bisa disebabkan oleh karena stres. Oke, kenapa sih stres bisa menyebabkan kita MAH atau asam lambung? Nah, kan otak kita dan lambung ini kan nyambung, teman-teman, ya. Nah, dimana kalau kita lagi stres, ya, perubahan hormon kita ini berbeda, ya. Hormon kita itu berbeda ketika kita lagi senang. Nah, maka dari itu hormon ini akan merangsang kinerja lambung ini, makanya bisa memproduksi lebih banyak asam lambung. Dan lama-kelamaan ya pastinya juga akan mengikis pelan-pelan dinding lambung kita, makanya terasa perih, mual, dan segala macam. Apa sih gejala-gejala ketika kita mengalami MAH? Nah, di sini saya sudah catat beberapa gejala. Yang pertama adalah mual, yang kedua adalah perut terasa nyeri, yang ketiga adalah perih, ya, perihnya itu kembung dan sesak. Nah, apalagi bagian di ulu hati di sini, ya, di atas sini. Nah, terus apalagi nafsu makan menurun secara drastis. Nah, wajah pucat, suhu badan naik, keluar keringat dingin, dan sering bersendawa, terutama pada saat keadaan lapar. Nah, tentunya saya pasti akan memberikan sebuah saran, ya, bukan cuma menjelaskan tentang asam lambung ini, ya. Nah, hal yang pertama yang Anda bisa lakukan adalah jangan makan makanan yang berbau asam banget, atau pedas banget, atau yang berbumbu tajam. Nah, tips yang kedua adalah hindari makanan atau minuman yang mengandung gas, atau dia yang bisa menghasilkan gas. Kalau makanan itu ubi dan nangka. Nah, kalau minuman biasanya minuman beralkohol, ya, atau minuman bersoda ataupun kopi. Yang ketiga adalah jaga pola makan dan pola tidur yang teratur. Ya, kalau kita sering menjaga pola makan, pastinya kita akan makan pada saat jam yang sama, ya, setiap harinya, dan itu menjadi kebiasaan. Dan juga tentang pola tidur. Kalau pola tidur kita bagus, pastinya kita terhindar dari stres. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah hindari stres, ya, dengan punya olahraga yang cukup dan rutin setiap harinya, teman-teman, ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menggunakan olahraga kecil, ya, nggak harus 2 jam, nggak harus 3 jam, tapi setengah jam per hari saja sudah cukup. Nah, teman-teman, dan terakhir saya punya solusinya berupa makanan hijau, teman-teman. Nah, makanan hijau ini namanya super green food. Nah, super green food ini dari alga biru dan alga hijau, nah, di mana bisa membuat asam lambung kita ini netral. Kenapa? Karena alga biru dan hijau ini bersifat basah, ya, sehingga ketika kita konsumsi,
Super Green Food ini bisa menetralkan asam lambung yang kita punya. Ya kalau teman-teman sudah luka mungkin dinding lambungnya dan segala macam, sampai parah ya, GERD sampai mungkin GERD dan segala macam, itu Anda bisa konsumsi Super Green Food ini. Nah, sangat-sangat murah teman-teman, karena satu harinya Anda hanya perlu mengeluarkan uang 7.500 per harinya ya, per harinya aja 7.500, dan itu tentu pengobatan yang sangat murah. Nah, ini pengobatan alami dan bukan pakai obat, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau ya, kalau tertarik dengan Super Green Food ini, daripada Anda beli obat segala macam yang bisa merusak ginjal Anda ke depannya ya, karena penggunaan obat yang jangka panjang itu kan tidak bagus untuk tubuh kita juga. Oke, nah sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua tentang asam lambung dan gastritis. Nah, kalau teman-teman punya request tentang penyakit tertentu, silahkan komentar di bawah. Ya, ini saya bahas asam lambung karena banyak banget orang Indonesia yang menderita penyakit ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan juga komentar dan share kepada teman-teman semuanya. Oke, salam hebat luar biasa.